Tujuan program ini adalah kita ingin memperkenalkan ataupun menggugah minat masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan sampah pada umumnya. Karena sesungguhnya sampah ini adalah masalah global yang sangat krusial dan perlu diselesaikan dengan inovasi yang lebih cerdas tentunya. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya saya akan memutarkan video berkaitan dengan negara Jerman, Mister. Ini saya video ambil dari YouTube, tapi ini ibaratnya adalah situasi virtual kita, teman-teman. Sebentar saya putarkan. What can this, and this tell us about Germany's relationship with the environment? Overall, Germany has a pretty green reputation. We certainly know the Germans love nature, but how much do they really do to protect it? Ich achte auf meinen Müll so ungefähr. Was irgendwie zu recyceln geht, kommt in die entsprechenden Tonnen. Neben dem Müll trennen, was glaube ich jeder hier macht, habe ich kein Auto. Also ich fahre halt alles mit dem Fahrrad, gucke, dass ich so Bio einkaufe und regional vor allen Dingen und saisonal. Ob ich jetzt einen neuen Kühlschrank anschaffe, der schlichtweg weniger verbraucht. Ich bin auf hauptsächlich vegane Ernährung umgestiegen. Auch wenig Plastikverpackungen zu kaufen. Zum Beispiel, wenn ich mir einen Kaffee to go hole, mir halt, dass ich jetzt auf den Deckel verzichte. Das sind so Kleinigkeiten, über die ich mir aber lange Zeit keine Gedanken gemacht habe, jetzt aber so klick, klick, klick mache. First up, an area of great national importance, recycling. This is often a source of wonder or even bewilderment for newcomers. There's the deposit system for bottles, the colour-coded neighbourhood glass containers, and the home recycling bins. The rules on what goes where can be quite complicated and vary between cities. Germans take their trash separation very seriously, and they'll be quick to correct any neighbours not pulling their weight. And yet, somehow, things are still going awry. Around half of the items that land in this yellow bin are reportedly not supposed to be there. An estimated 2/3 of the rubbish that lands in the household waste could have been recycled. In the end, despite all that trash separation, more than half of Germany's rubbish still gets burned. Of course, what would be better than recycling all that waste is creating less of it in the first place, and Germany is one of the biggest producers of trash per person in the EU. Germany has signed up to the Paris Agreement, an international commitment to limiting global warming to well below 2 degrees Celsius compared to pre-industrial levels. In 2020, Germany actually met its carbon reduction targets, but that had a lot to do with reduced energy demand during the pandemic. So when the country's up and running as usual, where does it get its energy from? In 2019, the breakdown of energy sources for electricity production was as follows. Nearly 30% coal, 15% gas, 12% nuclear, and more than 40% renewables, half of which came from wind. But of course, that's only electricity. Once other things like heating and transport are taken into account, the renewable percentage drops down to under 20%, and the country's continued reliance on fossil fuels comes back into focus. Germany has a long history with coal, as you can easily see in former mining hubs, like here in the Ruhr area. It played a huge part in Germany's industrial growth, and both domestic and imported coal continued to be an important energy source for decades. But in recent years, public sentiment has turned against this fuel because of its high carbon emissions and the destruction caused to the natural landscape by the mining process. One high-profile example centred around the ancient Hambach forest, which had already been depleted to around 1/8 of its original size, and was facing further threat from coal extraction. What do you do if you want to save a forest? Build a treehouse and move in. That's what some activists did, and in 2018, tens of thousands of protesters occupied the forest. And they won! The German government has now protected what remains of Hambach forest. Now the plan is to phase out coal completely by 2038. But what will take its place? Some industrial nations are looking to nuclear power to plug the gap on their way to reaching carbon reduction targets. But after Japan's nuclear disaster of 2011, German politicians decided to end nuclear power production in Germany by 2022. Instead, Germany is leaning more towards a different stopgap solution, natural gas. But it doesn't have that much of its own. And that's where controversial plans for a gas pipeline running all the way from Russia to Germany come in. Longer term, Germany's Energiewende, or Energy Transition Plan, involves a switch to renewable energy sources, including wind, solar and hydro. But in order to meet targets of 65% of electricity coming from renewable energy sources by 2030, the country's grid desperately needs a makeover.
There has also been criticism that it's the consumers who are the ones paying the price for the switch over to renewables. Electricity in Germany is actually among the most expensive worldwide. Die ganze Energiewende ist überhaupt nicht vernünftig durchdacht gewesen. Diese teuren Spritpreise und diese Stromtarif und alles. Wird nur meistens der kleine Mann wird davon in Mitleidenschaft gezogen. Ne? Es ist Unsinn, alle Atomkraftwerke abzustellen, den Atomstrom dann aus Frankreich zuzukaufen. Mit der ganzen Lobby, mit dem Kohleausstieg und so, das dauert mir auf jeden Fall alles zu lange. Sehr schleppend, wie alles, was mit irgendwie Innovation in diesem Land zu tun hat. Man möchte ja keinem auf die Füße treten, Arbeitsplätze, die in gewissen Industrien bedroht sind. Letzten Endes ist es ein Thema, das irgendjemandem wehtun muss. Fridays for Future ist seit 2 Jahren am Kämpfen und die machen so viel. Before the coronavirus came along, almost a third of all German students had taken part in a school strike organised by the Fridays for Future movement. So is the momentum on climate action in Germany coming from the younger generations? Für mich war das ganz lange einfach so ein ganz unwohles Gefühl, wenn ich über diese Themen nachgedacht habe. Und irgendwann kam aber dieser Moment, wo ich dachte, okay, ich glaube, die Erwachsenen, die Regierungen, die großen Konzerne, die Leute, die Berikut tadi video pengantar kita untuk virtual tour kita pada siang hari ini. Selanjutnya, sekarang mari kita duduk dengan nyaman dan nikmati perjalanan ini. Nanti di akhir akan ada games untuk teman-teman semua. Jadi mohon konsentrasinya untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh Mr. Johan Heinz. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mister. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mantap ya. Ya, nama saya Johan, saya asli dari Jerman dan mohon maaf kalau bahasa saya sedikit kurang. Saya masih belajar mulai dari bulan 1 tahun ini. Jadi saya akan mencoba dengan bahasa Indonesia, tapi pasti nanti mungkin tidak bisa atau kurang jelas. Mungkin ada abang di sini yang bisa membantu saya dengan bahasa Inggris nanti sedikit. Tapi ya, untuk sekarang saya bisa mulai mungkin. Ya, saya mau cerita sedikit tentang Project Wings dan juga kenapa ada NGO, organisasi dari Jerman dan orang dari Jerman datang ke Indonesia untuk pengelolaan sampah. Saya mau minta sama Abang Nazam, saya bisa berbagi seperti screen saya seperti kamu tadi? Bisa. Bisa? Oh ya, mantap. Oke. Bisa nampak? Bisa. Oke lah, mantap. Ya, semua cerita dari Project Wings mulai tahun 2019. Itu waktu ada 4 teman yang jalan-jalan di dunia dan di Indonesia. Dan mereka melihat masalah dengan sampah di Indonesia. Mereka sudah jalan-jalan ke banyak lain negara, tapi waktu mereka pertama kali datang ke Indonesia, ya kalau jujur, di mana-mana kita bisa lihat sampah, kalau di sungai, di lingkungan, di rumah, di jalan. Semua di mana-mana ada banyak sampah. Jadi mereka bilang, oke, walaupun kami dari Jerman mungkin ini tidak negara kami, ya tidak apa-apa, kami mau bantu dan mau buat proyek di sini karena kita semua manusia dan tidak apa-apa kalau dari negara di luar, dari Jerman, dari Inggris, dari Australia atau dari Indonesia. Kita cuma ada satu dunia, dan kalau dunia ini kotor dan ada banyak sampah di mana-mana, di laut, di sungai, di lingkungan, pasti tidak bagus untuk semua hewan, untuk semua manusia di dunia. Jadi setelah itu, maaf ini di bahasa Jerman, mungkin ada yang tahu sedikit bahasa Jerman, tapi saya jelaskan juga pakai bahasa Indonesia.
Ya, dan yang pertama yang kita buat, kami buat sistem untuk EcoBrick. EcoBrick itu botol aqua 1,5 liter yang masuk sampah halus kira-kira 500 sampai 700 gram plastik. Jadi itu banyak ya, biasanya itu bisa segini besar, tapi kalau di dalam EcoBrick ini sangat keras dan bisa pakai untuk buat bangunan. Apalagi kami cari sponsor di Jerman dan kami membeli EcoBrick ini dari masyarakat. Jadi juga ada manfaat untuk masyarakat ekonomi dan mereka mulai mengerti sampah itu tidak sampah aja, itu ada manfaat untuk kami. Dan ya setelah itu pelan-pelan kami mulai dengan bangun desa daur ulang yang terbesar di dunia, ya yang pakai sistem bangunan seperti itu, pakai bambu, pakai tanah, dan di dalam tanah kalian bisa melihat di atas di situ ada EcoBrick. Dan per bangunan tergantung, tapi ada kira-kira dari 5.000 sampai 20.000 EcoBrick di dalam bangunan. Jadi kalau ada 2.000 EcoBrick, kalau setengah kilo, itu sudah 10 ton sampah di dalam satu bangunan yang juga dapat manfaat untuk masyarakat. Dan ya, rencanaan kita mau buat desa daur ulang yang terbesar di dunia, dan mau itu ada bangunan publik untuk masyarakat, untuk orang yang tinggal di sini juga. Itu semua di sini di Bukit Lawang, di Gotong Royong. Dan setelah itu kami sudah mulai dengan solusi kecil untuk pengelolaan sampah, tapi pelan-pelan kami juga belajar itu tidak solusi yang lama yang untuk masa depan. Jadi kalau mau benar-benar membersihkan lingkungan di sini, harus ada sistem yang bagus, dan untuk itu harus ada infrastruktur, harus ada kolaborasi, dan harus ada sosialisasi. Cuma kalau ini tiga bisa jalan bersama, program dan sistem pengelolaan sampah bisa sukses. Jadi kalau mungkin saya kasih contoh bagaimana sistem pengelolaan sampah di Jerman, itu semua di bawah pemerintah. Sebenarnya tidak ada NGO, tidak ada perusahaan yang mengutip sampah, itu semua dari pemerintah. Karena orang membayar seperti tax atau retribusi ke pemerintah, jadi nanti mereka yang mengambil sampah, yang daur ulang sampah juga. Kalau sekarang di sini itu kadang-kadang sedikit susah bekerja bersama dengan pemerintah, karena itu bisa proses yang sangat lama, dan mungkin kadang-kadang sudah ada rapat, sudah ada rencanaan, nanti orang tidak datang atau tidak jadi. Jadi kami juga mulai dengan sistem pengelolaan sampah bersama-sama dengan trash bank. Nanti Abang Imam juga bisa jelaskan apa itu trash bank. Yang kami buat di sini, kami mengutip sampah dari hampir 300 rumah, dan yang penting di rumah mereka sudah sortir plastik. Tidak semua campur, tapi semua harus sudah sortir. Harus ada sampah organik, harus ada sampah plastik, dan lainnya. Dan dari sampah organik, di sini ada tempat untuk buat kompos. Jadi dari hampir 300 rumah, kami mengambil sampah
dan sampah organik dan buat kompos. Nanti kompos itu masuk lagi ke tanah kami dan hasil dari kebun kami, sayuran kami lebih baik. Jadi itu tidak sampah tapi manfaat untuk kami. Itu sistem kami sekarang. Apalagi untuk untuk sampah plastik yang juga ada banyak di sini. Kami bangun bersama dengan Bank Anjala, Bank Imam 2 atau 3 tahun yang lalu, bank sampah. Itu untuk bisa membeli plastik dari masyarakat dan nanti bisa daur ulang dan menjual lagi. Jadi ada sistem ekonomi juga dan tidak cuman lingkungan aja ya, semua kalau ada orang dari Jerman dapat sponsor, oke, mereka bisa buat. Tidak seperti itu. Harus ada sistem ekonomi di sini yang juga interest untuk orang lokal, untuk masyarakat, untuk orang yang punya trash bank seperti itu. Sebenarnya nanti Bang Imam dia bisa menjelaskan lebih baik, saya merasa, dan belum semua mantap ya, itu jalanan yang lama juga dan kami selalu harus belajar bersama. Setiap tahun kami memperbaiki sedikit-sedikit, dan mungkin seperti di video kalian juga bisa melihat di Jerman juga tidak semua sempurna, belum 100% daur ulang, itu tidak bisa juga. Yang terpenting kalau kalau kita semua sudah bilang oke, cuma ada satu dunia, ada satu manusia, dan sekarang kalau kita tidak peduli, tidak ada yang lain yang akan peduli. Jadi kalau kita ambil jalan itu ini bersama, saya sangat senang, dan saya senang juga bisa ngomong dengan kalian di sini hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih banyak. Oke, thank you Mr. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Baik, untuk selanjutnya nanti kita ada sesi untuk Q&A, tanya jawab. Yang teman-teman yang punya pertanyaan disimpan dulu. Di sini ada Bang Imam. Ya. Menyampaikan tentang Sumatra Trash Bank ini. Apa sih itu Sumatra Trash Bank gitu? Silakan Bang. Terima kasih dan maaf sebelumnya ya. Biasanya di Zoom meeting ini ada Bang Anjala. Berhubung Bang Anjala sedang dalam perjalanan dari ke Jakarta kemari, jadi saya memperwakili dari Bank Sampah Sumatra Trust Bank ya. Kita sekarang ini sudah berdiri sekitar 3 tahunan dan alhamdulillah sekarang yang seperti Bang Johan tadi bilang sekitar 300, sekarang ini udah sekitar 400 masyarakat yang sudah paham tentang yang namanya sampah. Mereka sudah memilah sampah dari rumah dan mereka menabung di bank sampah. Biasanya itu yang namanya bank, otomatis masyarakat yang datang kemari, dan saat ini kami menjemput bola. Jadi staf dari Trust Bank mengambil sampah ke kampung-kampung. Jadi sekarang ini di sini alhamdulillah pelan-pelan atas bantuan dari Project Wing juga yang disupport oleh dari Project Wing, kami pelan-pelan untuk membuat suatu karya kami, suatu produk ya, yang dibilang kata Bang Johan tadi, membuat ekobrik untuk mengganti batu bata, itu sangat bagus. Dan di sini juga kami bisa saya bisa saya tunjukkan kawan saya lagi kerja lebih mantap lagi. Ini produk kami Bang. Di sini produk kami ini Bang. Nah ini produk kami seperti ini dia Bang. Nah dari plastik ini Bang. Ya. Ini semua dari plastik keras seperti tutup botol, sampo, botol sampo, botol oli, ini semua buatnya Bang. Ini seperti ini dia Bang. Nah, udah kami caca Bang.
tutup botol itu Bang, Oh, udah kami ini prosesnya, cacah. Bang, ya? Seperti ini Bang, dan inilah jadinya Bang. Nah, ini untuk pot bunga, ya. Dan ini juga ada mesin kawan sedang kerja, Bang. Ya. Dan itu sampahnya dari Jadi, masyarakat Bang, semua, Bang, ya? iya, ada sebagian dari masyarakat, ada juga sebagian kita mempunyai landfill. Sebab dulu itu masyarakat itu membuang sembarangan. Nah, masyarakat itu membuang sembarangan di mana-mana, di jalan, di sungai. Jadi Bang Anjalah dia join Project Wing, ya. Bang Anja berjumpa dengan Project Wing support di sini. Jadi di sini lahan kami itu dari perkebunan. Bang Anja lah buat permohonan perkebunan untuk perikan lahan di sini untuk Teras Bank. Jadi masyarakat sekarang ini tidak membuang sembarangan lagi, Bang. Dia membuang ke landfill. Jadi di situ kami juga mengadakan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana caranya masyarakat tidak membuang ke landfill lagi. Dia menyimpan ataupun menabung sampahnya di sini. Karena di sini kami banyak sampah juga seperti sampah kompos, plastik ataupun kaca yang non organik mereka taruh di bank sampah, dan organik mereka ada kerjanya sendiri. Sampah, terus Sumatera Iya, Bang. mengolah sampahnya ya, Bang, ya? Ya, dan mengolah sampahnya di sini juga, Bang. Kami mempunyai buku juga, Bang, untuk masyarakat menabungnya, Bang. Seperti ini, Bang. Oh, pakai buku tabungan, ya. Iya, Bang. Keren, Bang, keren. Jadi ini bisa juga nanti untuk diaplikasikan ke teman-teman yang mempunyai lahan perkebunan, ya, Pak Nandang dari CIS Agro. Ini bisa diaplikasikan, Pak. Kalau ada lahan kosong, lahan yang bisa dipakai nanti di sana, bisa juga kita buatkan seperti ini. Ya, saya harap bisa seperti itu, sebab ya dengan tingkat volume sampah semakin meningkat, ya kan, masyarakat sendiri ya akan sadar terhadap lingkungannya. Jadi di sana tingkat kesadaran masyarakat itu sudah seperti apa, Bang? Apakah sudah mulai disiplin untuk memilah sampahnya atau masih harus dipantau lagi? Kalau untuk saat ini, ya yang saya bilang tadi, ya ada sebagian masyarakat tuh harus memang betul-betul dipantau, sebab masyarakat di sini ada sebagian mengerti, ada sebagian tidak mengerti tentang yang namanya sampah. Jadi harus butuh diedukasi lagi ya, Bang, ya? Iya. Ya. Karena kami awal mulanya tuh memang seperti itu, ada yang kami mengadakan sosialisasi kepada masyarakat yang dimana itu door to door. Sebab kalau misalnya kita kumpulkan masyarakat, itu sangat sulit untuk sosialisasinya. Sebab kalau terlalu banyak juga masyarakat yang kumpul, itu sangat sulit untuk mengerti. Makanya dari itu kami di sini mengadakan sosialisasinya secara door to door, lebih memahami. Bukit Lawang ini sebenarnya adalah lokasi wisata internasional ya, lokasi apa? Iya tuh, Bang. Pariwisata ini nasional. Iya, Bang. Oke, ada lagi, Bang? Ada yang mau ditanyakan lagi, Bang? Enggak, teman-teman peserta nanti masih menyimpan pertanyaan ini, Bang. Saya kalau Bang, saya oke, Bang. membawa aja. Iya. Oke. Saya rasa cukup sekian dari saya, ya. Mungkin ada pertanyaan nanti di belakang apanya di
waktunya. Oke. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Imam. Mudah-mudahan nanti Trust Bank itu semakin sukses ya. Oke. Amin, Bang. Ya, kita masuk sesi selanjutnya, teman-teman. Untuk yang mempunyai pertanyaan, saya silahkan 3 pertanyaan. Silakan acungkan tangan ataupun hidupkan mic. Boleh? Ada yang mau bertanya? Ya, Pak Nandang. Silakan, Pak. Oke, baik. Suara saya jelas, Pak Nazam? Jelas, Pak, jelas. Oke. Sebelumnya selamat di Jerman sana pagi, siang, sore, Mister? Kalau di Jerman masih pagi, tapi saya di Indonesia. Oh, berarti Mister sekarang lagi di Indonesia ya? Iya. Sudah makan gado-gado, Mister? Sudah masak, sudah makan. Oh, sudah makan ya. Bakso juga sudah ya, Mister ya? Sudah. Tapi bukan itulah, bukan itu pertanyaannya Pak Nazam ya. Ya, sebelumnya salam kenal Mr. Johan, kemudian Pak Nazam. Senang berjumpa kembali Pak Nazam dengan Pak Nazam dan juga tim. Dan tadi ada Pak Mulyanto ya, Mas. Pak Mulyanto, domisili di mana Pak Mulyanto? Di Bukit Lawang. Imam. Oh, di Bukit Lawang ya. Oke. Salam kenal, saya Nandang. Saya saat ini diberi amanah sebagai kepala sekolah di SD Eka Pendawa Sakti. Kami ada di bawah naungan PT ANJ Agrisiais, yang mana memang berlokasi saat ini di daerah Angkola Selatan, di Tapanuli Selatan. Salam kenal untuk semua peserta yang hadir di sini. Saya mungkin sedikit ingin bukan sebenarnya pertanyaan ada banyak ya, apalagi tadi melihat produk-produk yang sudah dibuat dan juga apa ya, semangat yang sudah digambarkan oleh Mister yang dari Jerman ke Indonesia, kemudian melihat kondisi Indonesia seperti ini. Saya pun di sini saya dan guru juga ada anak-anak kami di sini sejumlah kurang lebih 83. Ini semuanya 83 ya. Anak-anak di sana ada berapa anak? Kebetulan kami di lokasi berbeda ini. Ada berapa yang hadir? Ya, pokoknya kurang lebih 80-an lah, Pak. Yang hadir ini kelas 6 yang mana sebentar lagi mereka akan lulus. Dan mereka saya yakin akan menjadi, saya sih harapannya akan menjadi duta-duta alumni yang bukan hanya sekedar lulusan SD biasa. Bukan hanya sekedar lulusan SD yang siap menjadi lulusan SMP, tapi dia juga bisa peduli dengan lingkungan, khususnya peduli dengan sampah. Karena sampah itu sendiri berasal dari kita sejatinya ya. Karena dulu sampah tidak diciptakan langsung ya, tapi sampah memang muncul karena adanya manusia. Nah, pertanyaan saya mungkin terkait dengan pemaparan tadi, Mr. Johan ya, jauh-jauh dari Jerman, kemudian sekarang menetap di Indonesia dan melihat ini, sebenarnya motivasi yang mendasar sekali gitu. Motivasi apa yang membuat Mister sampai saat ini tetap berjuang, tetap bisa berbagi semangat untuk sama-sama kita peduli dengan sampah? Itu mungkin pertanyaan pertamanya, Pak Nazam ya, dari saya. Jadi motivasinya apa sehingga saya berharap motivasinya itu pun bisa menular ke kami, ke saya, ke anak-anak yang ada di sini. Jadi ingat, karena saya yakin kalau dibilang sekarang jaga sampah atau buang sampah pada tempatnya, pilahlah sampah, saya yakin bisa. Tapi yang paling berat itu konsistensi. Konsistensi itu yang saya yakin itu berat, dan saya perlu motivasi atau ya tadi dari Mister, kemudian juga dari Pak Imam ya, Pak Mulyanto juga apa sih motivasi besarnya sehingga mau bisa fokus di pengelolaan sampah ini. Kemudian yang kedua, sekolah kami, saya pun punya cita-cita besar sehingga saya pun dengan tim membuat
sistem yang kami sebut house system. Sengaja hari ini teman-teman atau anak-anak kami juga di sana beragam warnanya. Ada yang pakai baju merah, kuning, hijau, orange. Itu karena memang salah satu program kami yaitu house system. Yang mana house system ini kita bagi menjadi 5 kelompok. Di 5 kelompok ini punya peranannya masing-masing. Ada reuse, recycle, reduce, replan, replace, dan kami pun berusaha untuk bisa belajar mengelola sampah. Nah, pertanyaan berikutnya untuk Mas Mulyanto tadi, kira-kira dari produk yang tadi sudah dilihat itu banyak sekali, Pak. Ada nggak produk yang simple, tapi itu bisa kami aplikasikan di sekolah, gitu ya. Tadi seperti botol menjadi direcah kemudian dijadikan pot, itu keren sekali ya. Kami sudah pernah coba, yang sekarang ini kami coba gulirkan pemilahan sampah, plastiknya kita buat di Eco Bridge, tapi ternyata terkendala ketika kami menyusun. Kalau tidak salah seperti itu ya, nanti ada Miss Tamara juga yang menjelaskan, beliau juga project leader yang ada di sekolah kami, itu kami sudah coba Eco Brick, tapi ternyata Eco Brick kami setelah dikumpulkan itu dalam proses penyusunannya itu sulit. Apakah memang ada teknik-teknik tertentu atau tidak untuk Eco Brick ini? Itu mungkin pertanyaannya. Yang kedua untuk Mas Mulyanto. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, mohon saran dan usulan bagi kami. Saat ini kami memang sedang mencoba memilah sampah utama di sekolah itu jadi 3 bagian. Ada sampah hasil makanan sisa anak-anak. Kebetulan memang kami tidak ada kantin. Kami meniadakan kantin, anak-anak wajib bawa bekalnya masing-masing. Mereka bawa makanan, tapi kendalanya pertama adalah kadang anak-anak makannya bersisa, kemudian kami pilah menjadi makanan sisa, satu itu. Kemudian kami yang kedua, ada anak-anak yang tidak bawa bekalnya itu dengan tempat makan atau dengan tumbler ya. Mereka tidak bawa tumbler sehingga mereka pakai plastik. Sehingga kami pisahkan tuh, yang kedua plastik-plastik bekas makanannya mereka, karena juga mereka jajan bentuknya plastik dibawa ke sekolah, itu kami bagi 2 itu. Kemudian yang terakhir kami pisahkan barang-barang yang memang tidak bisa kami olah sepenuhnya ya. Contoh misalkan botol minum, kemudian dari wadah plastik, kemudian kadang kami juga menemukan ada kayu-kayu, atau misalkan kami juga kadang ada di sini kertas-kertas karton ya, kertas karton plastik. Nah, mohon sarannya mungkin dari Mas Mulyanto atau dari Mister. Kami punya sampah itu, ada kertas, plastik, kemudian ada sisa makanan. Nah, apa yang kira-kira bisa kita perbuat dengan ketiga hal tersebut ya? Selain mungkin tadi Eco Bridge itu sebenarnya tahun lalu kami programkan tapi kami off-kan. Itu saja mungkin Pak Nazam dari saya. Sekali lagi selamat dan terus semangat. Terima kasih atas waktu yang diberikan, dan terima kasih juga kami dari sekolah bisa diberikan waktu untuk bisa berjumpa. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih Pak Dadang. Ya, mungkin di sini saya mengulangi 3 pertanyaan tadi. Yang pertama itu Pak Nandang butuh motivasi nih dari Mr. Johan ataupun dari Bang Imam. Kemudian yang kedua, produk daur ulang seperti apa yang bisa diciptakan, mungkin yang lebih simpel gitu ya Pak Nandang ya. Kemudian yang ketiga itu mohon saran untuk bagaimana cara pengelolaan sampah yang harus dilakukan oleh sekolah, di mana mereka sudah memilah 3 jenis sampah di sekolah. Baik, mungkin saya serahkan kepada Mr. Johan untuk menjawab pertanyaan. Oke, ya. Saya mencoba menjawab pertanyaan kamu. Ya, kalau saya
Saya pikir saya setiap hari harus bersyukur saya bisa hidup di dunia ini, dan saya bertanya saya sendiri, ya bagaimana saya bisa hidup kalau tidak dari alami. Alami yang kasih makanan pada saya, ya pasti mama saya yang masak, tapi kalau tidak ada alami yang bisa memproduksi sayuran, buah, nanti sayuran yang makan sapi atau ayam, ya nanti kita makan daging atau ayam. Jadi semua asli dari alami. Apalagi minum. Kalian mungkin pernah puasa, ya, kalian tahu bagaimana merasa itu kalau 1 hari tidak minum. Kalau 3 hari tidak minum sudah tidak bisa hidup. Jadi kalau seperti itu saya pikir kalau nanti air sini sudah tidak bersih seperti sekarang sudah harus masak air di mana-mana. Biasanya asli dulu tidak seperti itu, tidak harus masak air karena masih bersih. Tapi karena sudah banyak sampah di mana-mana, orang tidak peduli, pemerintah tidak peduli, perusahaan besar tidak peduli juga. Ya, sebenarnya itu buat alami kita, lingkungan kita tidak bersih lagi. Jadi ya saya bersyukur saya bisa dapat makanan dari alami ini, dan saya mencoba setiap hari kasih sesuatu untuk alami ini. Karena saya tidak senang bagaimana manusia treat dunia yang ada di sini. Jadi saya tanya saya sendiri setiap pagi, kalau saya, itu mungkin sedikit keras, maaf ya, tapi saya tanya saya, kalau saya besok meninggal, apakah saya coba semua untuk membantu dunia di sini, alami di sini, dan orang di sini dengan baik. Ya, itu mungkin dari saya, dan jadi saya tidak peduli kalau orang Indonesia, orang Malaysia, orang Jerman, tidak apa-apa di mana-mana, kalau perlu bantu alami, kalau perlu bantu orang, pasti saya suka ya jalan bersama untuk baik. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Thank you. Membuat apa dampak yang bisa kita kasih ke alam, seperti itu mungkin ya, Mister ya. Jadi berbuatlah untuk alam, itu yang menjadi motivasi bagaimana kita tetap bertahan untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Ya, mungkin saya mau sedikit lagi karena saya lupa tadi. Ya. Saya juga tahu situasi di sini ya sedikit susah karena ya kalau tidak ada infrastruktur, kalau tidak ada tempat untuk buang sampah, ya bagaimana harus dibakar atau tidak tahu juga ya. Saya tahu masalah itu. Jadi yang penting saya merasa setiap orang harus ambil inisiatif karena kita ya generasi yang muda, tapi semua orang sebenarnya harus mengambil inisiatif, tidak bisa menunggu sampai ya perusahaan besar atau pemerintah atau apalagi mereka mengambil inisiatif. Kita sekarang yang harus buat itu, dan saya minta mungkin dari semua orang yang juga sering pakai HP, kalau ya sangat interest dengan tema itu, tema sampah, ya mungkin bisa nonton video di YouTube, di mana-mana ada banyak informasi, jadi kalian lebih pintar, lebih pandai juga untuk ke depan untuk pengelolaan sampah. Ya itu lagi dari saya. Terima kasih semuanya. Ya, siap. Bisa menjawab lah. Iya, luar biasa. Thank you for your motivation today. Oke, sama-sama Bang. Next, Bang Imam. Iya, Pak. Oke, saya tadi ada mungkin motivasi itu dari Bang Johan, dan di sini di pengelolaan sampah ya dia itu fokus memang seperti pengolahan sampah, pengelolaannya ya, membuat suatu produk yang saya kira tadi produk yang mana yang simple gitu ya. Betul Pak. Oke. Yang sekiranya bisa kita kita
aplikasikan gitu ya di sekolah gitu. Anak-anak bisa. Oke, di sini saya menunjukkan ya, di mana di sini ada suatu produk kita memang tuh lebih gampang untuk membuatnya dan lebih simpel seperti yang saya pegang ya. Oke, ini terbuat dari plastik ya. Nah, ini sangat simpel. Ini dianyam dari plastik jajan ya. Nah, oke, ini suatu tas dan ini tas yang besar, sangat besar. Ini terbuat dari plastik. Nah, mungkin bisa seperti itu yang saya contohkan untuk Bapak. Bagaimana caranya supaya anak sekolah ataupun adik-adik kita mempunyai keinginan untuk menabung dan membuat suatu produk yang namanya. Oke. Saya rasa mungkin produk-produk yang simple itu Ya, terkendalanya di pemasaran. Sebenarnya sudah banyak sekali ibu-ibu yang kreatif yang bisa membuat produk-produk seperti ini ya untuk bunga ataupun tas itu. Tapi kita terkendala di pemasaran. Jadi produk itu hanya dibuat, tapi tidak ada yang beli gitu. Mungkin ini bisa minta bantuan ke Mr. Johan, mungkin biar bisa menarik teman-teman dari Jerman supaya bisa membawa produk-produk daur ulang itu ke Jerman. Gitu. Bisa nggak itu, Mister? Mungkin saya kurang paham. Kamu bisa jelaskan lagi, Bang? Maaf. Ya, kita sebenarnya punya produk daur ulang seperti bunga, kerajinan, tas seperti itu. Tapi kita terkendala untuk memasarkan, untuk menjual barang-barang itu gitu, Pak. Jadi mungkin ada solusi bagaimana bisa produk itu bisa dijual ke teman-teman turis gitu. Iya, ya. Sebenarnya kalau order dari luar itu sangat susah mengirim produk dari sini keluar ya. Kami sudah pernah mencoba itu tidak bisa. Jadi sekarang kami kadang-kadang ada relawan yang membawa produk ke Jerman, tapi itu tidak solusi yang baik. Jadi ya, saya tidak tahu kalau orang turis, mereka biasanya suka membeli produk yang tidak berat dan tidak terlalu besar juga ya, karena mereka harus membawa itu di tas mereka dan biasanya cuma ada ya kecil. Jadi seperti produk yang dari Imam tadi, karabiner atau untuk bunga atau seperti itu yang turis sangat-sangat suka. Dan untuk ya market bisa mencoba mungkin menjual di pajak atau di acara mana ada banyak turis. Ya, saya merasa pasti orang di sini suka. Dan kalau buat marketing juga dengan cerita mungkin ya dari mana sampai itu, bagaimana kami mengutip stampa, apa yang terjadi kalau kalian membeli produk itu, apa yang mereka support, itu yang turis dan bule sangat-sangat suka. Ya, mungkin seperti itu. Jadi yang diperlukan turis itu sebenarnya adalah storytelling dari perjalanan produk itu ya. Bukan hanya menjual produk kerajinan, tapi kita menjual cerita gitu ya, apa kepedulian kita terhadap lingkungan gitu. Iya, betul. Oke, Ustaz. Terima kasih. Ada lagi Pak Nandang? Atau dari teman-teman yang lain? Ya Pak, selamat siang Pak. Ada siswa kami dari SD Kapendawasati ingin bertanya Bapak. Boleh silakan Bu. Iya. Pak, selamat siang. Perkenalkan nama saya Ajikra Batubara. Saya dari kelas 6 Pak. Pak, saya ingin bertanya, kenapa kalau sampah organik itu busuk tidak lama,
jadi dia itu terurai tidak lama. Tapi kalau sampah anorganik itu susah kali terurai. Itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya mungkin perbedaan sampah organik dan anorganik ya. Kalau organik cepat terurainya, kalau anorganik kenapa lama terurainya mungkin? Ini yang akan jawab siapa? Mr. John atau Bang Imam? Ya, sebenarnya saya itu sedikit susah menjelaskan di bahasa Indonesia karena itu juga tergantung apa namanya kimik atau kimik. Ya, itu sedikit susah tapi mungkin unsur kimianya jelaskan itu sedikit gampang. Sampah organik itu masih sangat-sangat dekat dengan alami ya. Kalau kami makan dan ada sampah organik itu keluar dari tanah. Jadi itu produk alami, produk dari tanah. Jadi kalau di alami biasanya juga itu sangat cepat bisa karena di alami ada organisme yang memakan sampah itu sudah ada sistem sudah banyak seribu tahun yang lalu sudah tidak 1.000 sejuta semiliar tahun itu ada prosesnya. Jadi itu kalau sampah itu lebih dekat lebih keluar dari alami itu pasti lebih cepat bisa dimakan organisme jamur juga dan buat anorganik sebagai ada tanah lagi dan tanah itu atau kompos nanti bisa pohon bisa tumbuh lagi. Nah kalau sampah yang anorganik itu sudah ada proses kimik dari buat produk yang baru. Jadi maaf sangat susah pakai bahasa Indonesia sangat susah. Pertanyaan kamu sangat baik. Cuma saya kurang pandai bahasa Indonesia. Tapi mungkin untuk kasih satu contoh, kalau botol plastik di laut itu bisa sampai 450 tahun sampai sudah dikompos dikompos. Dan apalagi kalau plastik itu tidak hilang seperti kalau sampah organik itu terjadi kompos jadi sudah ada itu sudah sesuatu baru dan sudah tidak sampah lagi. Kalau sampah plastik itu pelan-pelan cuman lebih kecil sampai namanya mikroplastik yang sangat kecil yang nanti dimakan hewan di laut seperti ikan atau di sungai juga. Jadi itu masalah juga dengan plastik dan lain sampah itu biasanya tidak hilang seperti sampah organik. Maaf kalau kurang saya coba tapi mungkin ada lain dari Bang Imam atau lainnya. Terima kasih atas pertanyaannya sangat baik. Baik, terima kasih Mister. Jadi plastik ini ibaratnya kita sudah mati 4 kali baru plastik ini hilang dari muka bumi karena butuh 450 tahun dari usia kita aja nggak tahu entah sampai 50 tahun atau 60 tahun. Jadi lebih panjang usianya plastik daripada usia manusia. Jadi itulah mungkin perbedaan dari anorganik dan organik tadi. Kalau di organik ada mikroorganisme yang bisa mengurai ataupun bakteri yang bisa mengurai sampah organik tersebut sehingga dia cepat membusuk. Jadi kalau di anorganik karena ada campur dari bahan kimia sehingga plastik ini lebih susah terurai ataupun lebih lama terurai. Mungkin seperti itu. Apakah sudah jelas? Oke.
Oke, terima kasih. Izin Pak, ada siswa kami yang ingin bertanya lagi, satu lagi Pak. Boleh Bu, boleh. Tapi lebih singkat lagi Bu ya. Oke Pak, baik Pak. Nah. Halo, selamat sore. Mas Suri. Perkenalkan nama saya Dewa Sore. Saya dari kelas 6 Albert Einstein. Saya ingin bertanya seperti yang dijelaskan oleh Bapak Prianto. Makanan terbagi menjadi berbagai jenis, seperti makanan mie instan. Apabila makanan itu membusuk dan menjadi pupuk, apakah itu baik untuk tumbuhan? Dan sekian dari saya. Izin Pak, mengulang pertanyaan anak Pak, masih dari Tada Melja. Mungkin sisa-sisa makanan yang tergolong dari yang ada zat kimianya, contohnya mie instan, itu kan dijadikan sebagai pupuk. Apakah itu aman untuk pupuk bagi tumbuhan atau bagaimana Pak? Mungkin hanya itu Pak. Terima kasih dan selamat siang. Baik, terima kasih Bu D pertanyaannya. Kami persilakan pada Bang Imam. Ada pendapat? Saya rasa itu bagus sebab di sini juga yang namanya sisa makanan itu untuk kompos ya, nanti itu dicampur tidak hanya sisa makanan saja, mungkin dia bercampur sama yang namanya daun-daun ataupun sayur-sayuran ya. Di sini juga ada sebagian masyarakat yang ada melihara yang namanya maggot. Tahu maggot? Ya, ulat maggot. Nah, ada sebagian seperti itu. Mungkin dia dikasihkan itu kalau misalnya untuk maggot itu bagus saya rasa. Jadi setelah dari maggot itu mungkin ada pup dari maggot itu sendiri itu sangat bagus untuk kompos. Mungkin seperti itu tambahan dari saya. Oke, sama-sama. Jadi di sini kita membutuhkan hewan, bisa dibilang hewan sih. Ini sebenarnya teknologi terbaru sekarang ya untuk pengurai sampah organik, yaitu maggot. Jadi ulat maggot ini bisa digunakan untuk pakan ikan ataupun pakan hewan ternak seperti ayam, unggas seperti itu. Jadi itu bisa diurai dengan cepat oleh maggot. Semua sampah organik itu bisa diurai sama maggot. Sebelum kita tutup, di sini kita ada satu permainan yaitu Kahoot. Teman-teman silakan ambil HP-nya masing-masing untuk bisa login ya ke Kahoot. Nanti pemenang dari Kahoot ini akan beri. Jadi teman-teman sebelum kita akhiri virtual tour kita pada siang hari ini, kita ada satu permainan, namanya permainan Kahoot. Jadi teman-teman harus login dulu nanti dari kahoot.com. Sebentar saya. Silakan teman-teman buka kahoot.com. Nanti dimasukkan kode yang muncul di layar. Ya. Sudah kelihatan teman-teman kodenya? Buka kahoot.com. Kahoot. Dan masukkan game pin yang ada di layar. Oke, sudah ada masuk satu peserta.
Ini game apa ya? Sekedar untuk melepas ketegangan ataupun apa ya? Supaya kita lebih santai lagi. Tapi ini pertanyaannya mencakup tentang dunia daur ulang ya atau persampahan. Kita tunggu 2 menit lagi untuk teman-teman yang mau bergabung. Sudah, hanya 7 peserta. Atau ada lagi? Ya, ada lagi. Lima 50 detik lagi. Ada lagi yang mau bergabung? Oke, 12 peserta. Sekarang kita start. Siap-siap teman-teman. 1, 2, 3. Oke, next. Oke. Posisi sementara masih dipegang sama SDS Eka ya. Next, pertanyaan selanjutnya. Masih kokoh di atas SDS Eka. Selanjutnya. True or false? Oh, masih kokoh juga. Next. Iya.
Next pertanyaan selanjutnya. Ayo teman-teman semua, ini harus cepat ini biar dapat nilai tinggi. Next, pertanyaan ke-6. Banyak juga ya, 9 pertanyaan. Oh, sementara masih tetap kokoh nih SDSTK. Oh, SSS turun. Yang naik itu sus. Ayo semangat teman-teman, 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan terakhir. Ya, siapakah pemenangnya? Teman-teman panitia boleh di screen. Oh, jauh dekat ini. Miftah Hanisa. Selamat. Nanti di akhir bulan nanti, di akhir acara World Tour Cycling nanti akan diumumkan para pemenang. Selamat kepada 3 pemenang yang sudah teman-teman. Sekian tour kita untuk Jerman. Alhamdulillah hari ini sudah berjalan dengan lancar. Teman-teman, ini World Tour Cycling akan berjalan setiap akhir pekan, setiap hari Sabtu selama bulan Oktober. Minggu depan kita akan mengeksplorasi tentang inovasi pengolahan sampah popok dan pembalut. Nanti kita akan terbang lagi ke Indonesia, balik lagi ke Bandung. Kita akan belajar bagaimana cara mengolah sampah pembalut dan popok bayi. Jadi ini adalah teknologi pertama di Indonesia yang akan kita eksplor nantinya. Jadi untuk negara luarnya masih dalam konfirmasi, kita akan konfirmasi ke negara Jepang untuk minggu depan. Jadi cukup sekian tur kita pada hari ini. Ada lagi tambahan dari Bang Imam atau dari Bang Johan? Sudah cukup. Sudah cukup saya rasa.
sudah internet saya juga kurang baik sekarang. Saya Iya. tidak bisa dengar semua. Baik, Mister. Terima kasih atas waktunya, Mister. Nanti kita calling lagi untuk kolaborasi selanjutnya, Mister. Jadi kita itu butuh banyak kolaborasi untuk bisa tetap berdiri kokoh untuk memperjuangkan apa yang lingkungan ini, ya, Mister. Ya. Mungkin sekian World Tourism kita pada hari ini. Terima kasih kepada semuanya. Saya ucapkan selamat siang. Semoga sukses dan kita lebih peduli lagi terhadap lingkungan dan ada aksi nyata setelah ini. Tidak hanya di virtual ini saja, tapi ada aksi nyata yang dilakukan setelah melakukan jalan-jalan keliling dunia ini. Ya. Mungkin sekian. Kami dari panitia mungkin mohon maaf atas kalau ada kekurangan. Mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.